Burung ya. Siapa, Ge? Kopi lah, kopi lah. Aku pirang kayak ende, kopi pirang. Kopi ireng. Di sisi bae aku bae nanti aku bae siji. Kopi ireng loro jahe. Jahe susu. Mas cetok. Terima kasih kepada para hadirin atas hadirannya. Sudah ada Pak Karnowo, dan Pak Rahman Hidayat, Ibu Sofiana, dan Ustadz Abdul. Kepada Ustadz Abdul ini hanya 40 menit. Dan untuk lebih kondusif mungkin bisa di-mute all upon entry dan meng-uncheck bagian allow participants to unmute. Oke. Suaranya kok putus-putus ya, Mbak Nadia? Apa sudah dimulai, Mbak Nadia? Belum? Ustadz Agus, suara tidak terdengar. Oh, Tapi tidak terdengar? mikrofon sudah menyala. Mungkin ada kendala di mikrofonnya. Ustadz Hamid, apakah bisa mendengar suara saya, Ustadz? Terdengar, Ustaz. Terdengar. Oh, berarti di Suara Mbak Ustadz Agus belum terdengar. belum. Ini kalau ini Nadia berarti yang belum. Kalau ya, oke. Ya, kita mulai saja ya. Ini walaupun Nadia nggak dengar suara saya. Oke. Ya, memang saya juga ada kendala di mikrofon. Ya, itu coba. Oke. Oh iya, sudah. Oke, bisa dengar suara saya, Nadia? Oke. Ya. Bagaimana? Bisa saya mulai atau Nadia yang mulai? Oh ya, baik, saya buka sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, karena waktu untuk Zoom ini hanya 40 menit, mari kita mulai kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Potret Sosok Muhammad dalam Kitab Syama'il Muhammadiyah. Kepada Ustadz Abdul, kami silakan. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan para peserta kajian Sirah Nabawiyah pada petang hari ini. Dan saya kembali akan membahas tentang potret sosok Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diuraikan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'ilul Muhammadiyah. Kitab ini merupakan kumpulan hadis dari Imam At-Tirmizi, ada yang mengatakan Imam Tirmizi, boleh-boleh saja. Imam At-Tirmizi menyusun hadis yang terkait dengan sosok Nabi Muhammad, ya, tentang rambutnya, tentang hidungnya, tentang pakaiannya, tentang makanannya, dan lain sebagainya. Nah, jika dalam kitab Ibnu Hisham, itu yang diceritakan dalam kitab itu adalah peri kehidupan, sejarah. Sementara dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini adalah sosok fisik Nabi Muhammad dan yang terkait dengannya.
bagaimana umpamanya cara beliau duduk, cara beliau berjalan, ya. Dan ini judulnya menarik, Syama'il Muhammadiyah, ya. Jadi mengingatkan orang kepada Muhammadiyah, ya. Padahal ya tidak khusus, tidak terkait dengan persyarikatan Muhammadiyah, ya. Juga ada kitab namanya Al-Anwar Al-Muhammadiyah, cahaya-cahaya Muhammad. Nah, itu juga tidak terkait dengan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi tentu saja. Tapi kita harus tahu ya apa yang dikandung dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, saya akan share screen pada ini saya lanjutkan hadis dari Imam At-Tirmidzi, yaitu hadis ke-6. Isinya hampir sama dengan beberapa hadis yang kita bahas, hadis ke-1, 2, 3, 4, 5. Namun tentu saja ada perbedaan sedikit, ya. Anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu qala, dari Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai mereka berdua. Hasan ini adalah anak dari Ali bin Abi Thalib, jadi merupakan cucu Nabi. Hasan berkata, Sa'altu khali Hindun ibnu Abi Halah. Saya bertanya kepada paman saya, Hindun ibnu Abi Halah. Hindun ini laki-laki, ya. Kholun itu adalah paman dari garis ibu. Nah, jadi kalau paman dari garis bapak itu ammi, ya, om. Tapi kalau dari garis ibu adalah kholun. Kalau tante, bibi, kholatun. Kalau dari garis bapak, amatun, itu kan ammah. Jadi Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, waktu itu belum menjadi Nabi, ya. Khadijah sudah menikah dengan seorang dan punya anak yang bernama Hindun ini. Ya. Ada juga Halah. Ya. Nah, Hindun ini sebagaimana Khadijah masuk Islam, ya, dan kelak nanti meninggal, ya, dalam perang Jamal, perang Unta, di mana Hindun ini berada di pihak Ali. Nah, Hasan ini bertanya kepada pamannya yang bernama Hindun ibu Halah, wa kana wasofan an hilyati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hindun ini seorang yang pandai dalam menceritakan tentang sifat-sifat Nabi, ya, terutama yang terkait dengan sosok, gambaran tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, Hasan bertanya kepada pamannya itu. Nah, wa ana ashtahi ayyasifali min hasyai'an. Ya, saya minta agar beliau menceritakan kepadaku sifat-sifat Rasulullah walaupun hanya sedikit. Dan ata'allaku bihi, saya bersandar kepada perkataannya itu. Faqala, kemudian dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahman mufahhaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang yang terpuji, ya, sosoknya. Kemudian ya tala'lu wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badr. Wajahnya itu bercahaya sebagaimana cahaya bulan pada saat purnama. Menarik juga, ya. Oke. Kemudian atwal minal marbo, dia lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Wa aksar minal musyadzab. Tapi ya di antara orang-orang yang tinggi itu, beliau itu yang paling pendek. Artinya ya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek juga. Kemudian ya azim al-hamati,
beliau ini apa? Kepalanya besar, ya. Ya, di sini digambarkan kepalanya besar, rojilas syari, rambutnya ini bergelombang, inin farokot aqiqatuhu farokoha. Jika ada bagian yang rontok dari rambutnya itu, maka beliau akan memotongnya. Wa illa fala yujawisu sya'ruhu syahmata uzunaihi. Kalau tidak dipotong semuanya, maka dipotong sebagian, tapi tidak sampai rambutnya itu melebihi telinganya. Jika tergerai, jika rambut itu tergerai, idza huwa waqara. Azharul launi, Rasulullah berkulit terang, ya berarti tidak terlalu gelap ya, tidak gelap. Wasi'al jabin, keningnya itu lebar. Ya, tandanya orang sabar katanya, orang keningnya lebar biasanya sabar, ya tidak juga ya. Tapi Rasulullah itu keningnya itu lebar. Asajal hawajibi sawabigha fi ghairi qarnin. Nah, alisnya itu hitam pekat, ya. Tapi kedua alisnya itu sekalipun tebal tidak sampai bertaut, ya. Karena ada orang yang alisnya itu sampai bertaut, ya. Oke. Bainahuma irqun yaduruhu al-ghadab. Di antara dua alisnya itu terdapat urat, ya, yang berwarna agak kemerahan, ya, karena kulitnya terang jadi tampak, ya. Aknal arnaini, hidungnya memancung, ya. Oke. Lahu nurun ya'luhu, dan seperti ada cahaya di atas hidungnya itu. Nah, ini karena orang sangat menghormati beliau itu, jadi seolah-olah di atas hidungnya itu ada cahaya. Ya, yahsibuhu malam yata'ammalhu asyam. Bagi orang yang belum begitu kenal dengannya, pasti menganggap Rasulullah itu berhidung mancung. Ya, tentu saja beliau berhidung mancung karena orang-orang daerah Timur Tengah, ya, itu hidungnya mancung. Ya. Kasul lihyati, tebal jenggotnya. Sahlul khaddaini, kedua pipinya ini lembut. Doli alfami, mulutnya lebar. Wah, ini cocok untuk seorang muadzin, seorang penyanyi, ya, mulutnya lebar. Mufallijal asnan, giginya rapi. Daqiqal masrubati, bulu dadanya itu lembut, ya, tidak terlalu tebal, ya. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah. Dan rambutnya lehernya unuq, ya, itu terang warnanya, seolah-olah dia itu perak, ya, perak yang berkilauan. Ya, dalam bahasa Jawa itu gulune mengolan-ngolan ya. Jadi jenjang, ya, lehernya, ya. Mu'tadilal khalqi, posturnya itu sedang. Badinun mutamasikun, tegap, badannya tegap dan kekar. Sawa al-batni was sodri. Nah, ini yang penting. Sama antara perut dengan dada. Jadi Rasulullah itu perutnya itu tidak maju ke depan, ya, tapi rata dengan dada itu kan. Ya, orang zaman dulu sering melakukan pekerjaan fisik, jadi badannya itu bagus, ya. Dan beliau juga sering naik onta, ya, itu
sering menahan perut sehingga perutnya rata. Aridus sadri, dadanya bidang, ya. Bu'aida ma bainal mangkabain. Pundaknya itu juga lebar. Dohmal karodis. Tulangnya itu juga besar. Sebentar. Ya, sendi, bukan tulang ya. Bersendi besar. Dohmal karodis. Ya, karodis ini saya pikir jamak dari kardus ya, karadis, ternyata ini apa, urat nadi. Anwarul mutajarrad. Nah, berbulu sangat jarang. Mausulun ma bainal labbati wasurati bisya'rin yajri kal khatti. Antara apa? Mohon maaf, ini puting susu Nabi itu sampai pusar itu ada bulu ya, seolah-olah garis lurus. Arya sadya ini wal batni mimma siwa dzalik. Dada beliau sekitar susu itu, payudara itu tidak berbulu, ya. Asy'arul dhira'aini wa 'ali sadri. Kecuali yang di sekitar apa ini? Ya, lengan beliau dan juga di atas dada, ya. Ya, silakan dibayangkan ya. Tumilas zandain, zandain ya. Memiliki persendian antara lengan dan telapak tangan yang panjang, ya. Rahib ar-rahah, sehingga tangan yang panjang itu sangat membuat nyaman jika dia itu menyambut orang itu untuk berjabat tangan dan lain sebagainya. Syasnal kaffaini wal qadamain, kedua telapak tangannya itu lebar, demikian juga kedua telapak kaki beliau. Sa'ilal atraf, ya. Jari jemarinya juga panjang. Oke. Kayaknya tinggal sedikit waktunya ya, Nadia. Nanti kita masuk lagi ya Pak setelah ini, Nadia. Kalau umpamanya ya dengan ini password yang sama, dengan meeting ID yang sama. Oke, ya. Jadi para peserta nanti kalau ini tiba-tiba habis Zoom-nya, silakan masuk dengan meeting ID dan juga password yang sama. Nah, kita lanjutkan. Kemudian sa'ilal atraf, qala sa'ilal atraf, khumsanil ahmasaini masih hal qadamaini yambu anhumal ma. Idza zala qal'an. Jadi bagian telapak kaki yang tidak menyentuh tanah, nah ini kan ada bagian ya yang tidak menyentuh tanah, masih hal qadama ini itu halus. Jambu anhumal ma, jika disiram air, kaki beliau itu air akan cepat mengalir gitu, saking halusnya ya. Idza zala qal'an. Yahtu takaffian, beliau itu selalu melangkah dengan mantap, wayamshi haunan, dan berjalan dengan tertib, ya. Haunan bisa perlahan, tapi ini saya pilih kata yang dengan tertib, dari al-masyati, dengan langkah yang dengan tegap ya. Jika Rasulullah berjalan, beliau berjalan dengan tegap. Beliau mengangkat kaki dengan kuat dan meletakkannya dengan lembut. Oke, maksudnya begitu. Yahtu takaffian wa yamshi haunan. Melangkah dengan
kuat, tapi meletakkan kaki dengan lembut. Idza masya ka'annahu yanhattu min sabab. Nah, jika berjalan seolah-olah beliau itu turun dari tempat yang tinggi. Jadi cepat jalannya ini. Nah, ini yang harus umat Islam itu, para pengikut Nabi ini mengikutinya ya. Idza iltafata jami'an. Jika menengok, dia menengok dengan seluruh tubuhnya. Khafidat tarfi. Oke. Khafidat tarfi. Rasulullah selalu menunduk. Nadhruhu ilal ardi atwalu min nadhri ilas sama. Pandangan beliau ke tanah itu lebih banyak daripada pandangan beliau ke atas, ke langit. Jadi lebih banyak menunduk ya. Jalan nadhruhu al-munahadah. Nah, seluruh pandangan beliau adalah memperhatikan. Yasuku ashabahu wa yubaddaru malaqya bisalamin. Dia selalu berada di belakang para sahabatnya, dan jika ketemu dengan siapapun, beliau itu adalah orang yang pertama kali menyampaikan salam, mengucap salam. Nah, ini panjang sekali ya hadisnya dari Hasan ketika bertanya dengan Hasan bin Ali ketika bertanya kepada pamannya yang bernama Hindun ya. Tadi ini terjemahannya ya. Bertanya kepada pamanku dari pihak ibu. Oke. Saya perbesar. Yes. Oke. Ya. Oke. Nah, itu tadi ya. Ini yang sangat menarik itu adalah Rasulullah jika berdiri, jika berada dalam sebuah majelis, maka beliau itu pandangannya itu adalah memperhatikan. Jadi memperhatikan orang-orang yang ada di hadapan beliau. Tidak malah melengos, tidak mau menatap atau memandang orang yang ada di depannya. Apalagi jika bersalaman. Nah, banyak orang di sekitar kita itu, ya kalau saya bertemu dalam acara takziah atau kondangan itu, banyak orang yang disalami itu tidak memandang wajah. Tidak memandang wajah kita, tapi memandang wajah yang lain gitu. Tidak memperhatikan. Wah, ya ini sebetulnya untuk sebuah perkenalan sangat tidak baik ya, padahal seyogianya orang berjabat tangan itu ya sambil melihat wajahnya. Ya. Oke. Ya, ini semuanya ini merupakan pujian kepada Nabi ya. Kebetulan yang menyampaikan ini adalah anak tiri dari Nabi ya. Anak tiri dari Nabi yaitu putra dari Khadijah, istri pertama beliau. Dan perlakuan Nabi kepada Hindun ini sangat baik ya, seolah-olah Hindun itu anak kandungnya. Maka Hindun pun sangat hormat ya dan sangat berbakti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga kepada Ali bin Abi Thalib ya, yang juga merupakan paman beliau. Oke. Ya, kemudian ya, oke, hadis berikutnya. Nah, dan Rasulullah itu selalu kalau ketemu dengan siapapun, selalu beliau yang lebih dulu mengucap salam. Ya. Jadi tidak lalu menunggu orang lain yang menyapa, tapi beliaulah yang menyapa. Walaupun orang yang beliau temui itu lebih muda. Nah, ini merupakan suatu hal yang harus kita teladani.
Hadis selanjutnya, hadis ke-7. Sifli mantika Rasulullah SAW qala, bagaimana Rasulullah kalau berbicara? Dikatakan kan Rasulullah SAW mutawassilul ahzan. Beliau selalu merenung dan selalu berpikir. Da'imal fikroh, selalu berpikir. Laisa talahu roha, tidak pernah beristirahat. Tawilas sakti, sering berdiam lama. La yatakallamu fi ghairi hajatin. Tidak bicara kecuali jika ada keperluan. Yaftatihul kalama wa yahtatimuhu bismillahi ta'ala. Beliau selalu memulai pembicaraan dan menutupnya dengan doa, dengan menyebut nama Allah. Ya. Bismillah dan juga dengan Alhamdulillah. Wa yatakallamu bijawami'il kalam. Beliau berbicara dengan dengan perkataan yang bermakna global, yang bisa ditangkap oleh semua pendengar. Ya. Kalamuhu faslun, pembicaraannya ya. Mana tadi? La fudula wala taksir. Perkataannya ini mana? Ya, sebentar. Al-fasl. Ya, la fudula wala taksir. Tidak suka mencela dan maaf. Ini al-fasl ini adalah berjarak gitu kan. Namun fasil. La fudula wala taksir, tidak melebih-lebihkan. Oke, baik. Perkataannya itu bisa kita terjemahkan runtut lah di sini ya.